Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Hatta beserta reng-rengan. Alhamdulillah sudah berkenan hadir kesempatan malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Dan tentunya Pak Kiai mohon izin karena rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama, dan tentunya warga pada malam hari ini sudah menantikan kehadiran yang terhormat Bapak Kiai. Untuk itu kami langsung saja panggil yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Hatta untuk memberikan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang baca salam dan yang menjawab salam, yang kumpul di tempat yang mulia ini, semuanya mendapatkan keselamatan dan mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Khususnya yang jawab salam, mudah-mudahan yang lagi punya hutang cepat lunas hutangnya. Yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Yang pengen nikah, yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat ada jodohnya. Yang pengen nambah, mudah-mudahan istrinya mengizinkan. Termasuk orang yang akan selamat dunia akhirat. Rasul bersabda, inna anzakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling selamat di antara kalian semua yaitu kalian yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku, kata Rasul. Mudah-mudahan kita semua senantiasa gemar baca sholawat kepada Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al alim al alamah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, man jama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhla makanan wa sara sababan li qiraati nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa qala sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, sipil maupun militer, Bapak Ketua RW, udah ada RW-nya? Belum? Ya. Bapak Ketua RT, udah ada RT-nya? Alhamdulillah. RT berapa ini? RT 3 RW 3. Yang mudah-mudahan Pak RT-nya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan kesuksesan juga kelancaran. Amin. Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap para jajaran kepanitiaannya yang sama sangat saya hormati, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang teristimewa ternyata takdir Allah. Teman saya, saudara saya, Al-Mukarram, Al-Ustadz Adung, alhamdulillah ternyata ada di sini dan juga bermukim di sini, yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan Kakanda Al-Mukarram, Al-Ustadz Adung, Al-Ustadz Dudung, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan, mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, yang hadir sangat banyak, ada kayaknya 1000 ini. Hitungnya diulang-ulang. Ya, alhamdulillah ya, walaupun sedikit tidak menghalangi kita untuk memeriahkan dan merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan sabdanya nanti, kata Rasul, man tamassaka bis sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahku, kata Rasul, dia termasuk orang yang cinta terhadapku. Barang siapa yang cinta terhadapku, dia nanti akan bareng bersamaku di dalam surga. Pengen bareng sama Rasul di dalam surga? Pengen bareng sama Rasul di dalam surga? Cinta sama Rasul? Berapa kali baca sholawat sehari semalam pada Rasul? Berapa kali baca sholawat pada Rasul sehari semalam? Bu, ketika masak, ketika nyuci, daripada nyanyi cucak rowo, mending baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, insyaallah. Itu bahkan termasuk sholawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Perbanyak baca sholawat, insya Allah selain kita termasuk orang yang akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, kita termasuk orang yang cinta Rasul dan akan bareng duduk bersama Rasul di dalam surga, insya Masya Allah, luar biasa ya. Nah, pada saat ini alhamdulillah, ketika dekat-dekat bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, yang mana kita ahli sunnah wal jamaah biasa mengadakan perayaan hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tak ketinggalan mereka pun yang anti maulid gencar. Bagaimana caranya untuk supaya kita yang biasa merayakan jangan sampai merayakan. Bagaimana warga ketika dilarang merayakan, mau merayakan aja apa gimana? Bagaimana kalau dilarang merayakan atau gimana? Insya Allah biarkan mereka mengacak-acak berkat, biarkan mereka menghalang-halang kita untuk merayakan hari lahirnya baginda Rasul. Tetapi dengan kecintaan kita kepada baginda Rasul, insya Allah anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Rayakan terus, insya Allah. Nah, kita pun harus punya dalil. Karena kalau ditanya mana dalilnya, kita nggak tahu dalil, susah jawabnya. Kita punya dalil. Mana dalilnya? Al-Imam Syafi'i, Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berkata, kata Imam Syafi'i, man zama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan pemudi panitia yang mengumpulkan di dalam perayaan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, mengumpulkan sanak saudara, mengumpulkan teman karib maupun teman yang jauh, terutama warga setempat, kita kumpul duduk bareng bersama, wahaya atau aman, dan dengan hasil iuran yang dikumpulkan oleh panitia kita beli konsumsi dan kita sediakan konsumsi. Alhamdulillah, wahaya atau aman, minimal air minum. Takut yang lagi ngomong serah. Alhamdulillah. Wahaya atau aman, wa ahla makanan, dan disiapkan tempat. Kursi ini tempat duduk, kursi ini tempat duduk. Hasil capek-capek panitia menaruh kursi di sini, bahkan nggak tahu pinjemnya dari mana ini. Ya, kalau nggak didudukin kan sayang, jadi saya dudukin. Wa ahla makanan, menyediakan tempat kursi yang empuk. Alhamdulillah. Wa sara syababan wa amila ihsanan, dan kita beramal kebaikan. Alhamdulillah, mobil belum nyampe udah dibel, disambut oleh panitia, dituduhkan tempat parkirnya, disambut dengan yang hangat. Alhamdulillah, panitianya baik-baik. Itu baru datang, belum nanti mau pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang pertama kali pada malam ini, kita terus nyambung menjadi saudara. Amin ya rabbal alamin. Wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada perkumpulan tersebut menjadikan sebab dibacanya riwayat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tadi dengan diiringi bedug kendang, ya, marawis. Alhamdulillah, karena panggung Jati ini terkenal dengan bedug gedenya. Alhamdulillah, bahkan kampung saya pun kalau mau nanggap bedug gede nih, manggilnya dari sini, dari panggung Jati. Nggak tahu grupnya sama grup mana, ya, karena banyak katanya.
ya di Pawung Jati ini sudah terkenal, bukan hanya di daerah Serang tetapi keluar daerah pun alhamdulillah terkenal dengan bedugnya. Masya Allah. Wasara sababan liqiraatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan marhaba tadi, marhaba kagak? Marhaba alhamdulillah, teruskan. Walaupun ada di antara mereka yang mengharamkan marhaba, walaupun di antara mereka ada yang mengharamkan perayaan Maulid Nabi, walaupun di antara mereka yang mengharamkan maca kunut doa subuh, ya, maca kunut dalam salat subuh, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan tahlil. Kalau disebutnya tahlil haram. Tapi kalau doa bersama yang dibacanya itu saja, enggak, kan aneh enggak? Aneh. Kalau tahlil haram, kalau doa bersama yang dibacanya itu sama, Yasin, tahtim biasa, kulhu palak binas biasa, ayat kursi segala macem, terus doa enggak, karena bukan tahlil, itu mah doa bersama. Ngomongnya apa? Bid'ah. Yang padahal ketika ditanya pelanggaran bid'ah itu apa sih, man? Embuh. Bid'ah itu terbagi dua bagian. Ada bid'ah syar'i, ada bid'ah lugawi. Bid'ah syar'i yaitu aqidatun takhalafat aqidata Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Ash'ari kal qaumil mu'tazilah wal jabariyah wal khawarijiyah. Bid'ah syar'i itu adalah akidah yang bertentangan dengan akidahnya Abi Mansur al-Maturidi dan akidahnya Abi Musa al-Ash'ari, seperti kaum mu'tazilah, kaum khawarijiyah, kaum jabariyah yang meyakinkan Allah seperti makhluk, ada matanya, ada telinganya, karena Allah basor, ada matanya. Allah sami, ada telinganya, yang padahal laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa disamakan dengan apa-apa, dengan makhluk, apapun itu makhluknya. Yang kedua, bid'ah lugawi. Bid'ah lugawi apa? Bid'ah lugawi itu malam yujad fi zamanir rasul, sesuatu yang tidak ditemukan di zaman Rasul, yang tidak ada di zaman Rasul, itu bid'ahnya bid'ah lugawi. Siti Aisyah berkata, kata Siti Aisyah, awalul bid'ati bil Islam asyiba. Yang pertama kali terjadi kebid'ahan dalam umat Islam adalah asyiba. Apa syiba? Kenyang perut. Kalau kita makan sampai kenyang, bahkan lebih daripada kenyang, masih ada embat terus, hemat. Rasul nggak pernah makan sampai kenyang kayak kita. Rasul mah makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan sebelum lapar, berhenti, udah habis makanannya, baru berhenti. Kalau masih kuat, embat terus. Arep turu mangan, tangi turu mangan. Karena ada peribahasa mengatakan obat mah yang paling ampuh adalah daun pisang. Daun pisang itu obat mah yang paling ampuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya penyakit mah gampang obatnya daun pisang. Daun pisang diamparin, atasnya nasi sama sambal, sama goreng gesek, ya, sama lalap petek jengkol.
ama mertua sore ingat. Tuh itu awalul bid'ah fil Islam asyiba, kata Siti Aisyah. Yang pertama kali terjadi kebid'ahan dalam Islam itu asyiba, terlalu kenyang perut. Kita sama Rasul bedanya sedikit doang, bedanya sama Bu. Rasul mah sedikit makannya, sedikit tidurnya, sedikit marahnya, dan marahnya Rasul bukan karena nafsu. Marahnya Rasul mah karena menjalankan syariat. Kalau kita bukan ngejalankan syariat, marahnya karena emosi, nafsu nggak bisa tertahankan dan terkendalikan. Bedanya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa? Purik. Ya, isin lah ustu purikan mah. Ya. Ustu ge purikan isin ngetangga. Ya. Aneh ku wong ustu masih purikan bae or kaop salah setitik. Ya, purik, kaop salah setitik purik. Wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan liqiraatihi sallallahu alaihi wasallam ba'athahullahu ta'ala. Allah akan mengutus terhadap ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, para pemuda dan pemudi yang hadir, para panitia yang sudah kerja keras untuk tercapainya penyelenggaraan hari kelahiran baginda Rasul. Dengan siapa? Ma'asyidiqin, akan dibarengkan nanti dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sidiqin. Wasyuhada, dengan orang-orang syahid. Wassolihin, dengan orang-orang soleh. Nah, ini keberkahan merayakan Maulid Nabi. Jangan nunggu nanti di akhirat kita akan dibarengkan dengan orang-orang jujur. Di dunia insya Allah, kalau kita ikhlas karena Allah, cinta kepada Rasulullah, merayakan hari kelahiran baginda Rasul, akan kita temukan teman yang jujur. Insya dalam berbisnis, rekan kerja, insya Allah teman-teman kita jujur. Insya Allah dengan kita merayakan Maulid Nabi, dengan barokahnya keikhlasan kita dan cintanya kita kepada Rasul, insya Allah kita akan dibarengkan dengan orang-orang soleh. Jangan nunggu nanti di akhirat. Di dunia Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita mau mendatangi orang soleh, mau datang ke kiai, mau datang ke ustadz. Insya Allah. Karena kalau orang sudah jauh dari orang soleh, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jangan harap usahanya hasilnya akan berkah. Jangan harap dia akan mempunyai pemimpin yang adil. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Akan datang nanti satu zaman terhadap umatku, yang mana umatku jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, sehingga Allah akan memberikan cobaan ujian terhadap umat yang jauh dari ustadz, umat yang jauh dari kiai, dengan 3 macam ujian. Yang pertama, yarfa'illahu ta'ala al-barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasabnya, dari usahanya. Kerja hasilnya mah banyak,
dagang dapat untungnya mah gede, tapi nggak ada sisanya, bukan nyisa, malah hutang yang ada. Kenapa? Karena tidak barokah. Yang kedua, Allah akan menguji dan mencoba, menimpakan bala terhadap umat yang jauh dari ustaz, yang jauh dari kiai, bahkan ada pengajian pun gak mau datang. Jangankan datang ke pesantrennya, jangankan datang ke rumahnya, didatengin sama kiai ke tempatnya pengajian gak mau datang, menjauh, pura-pura sakit, pura-pura sibuk, gak ada acara malah keluar, saking menghindarnya dari pengajian. Ada di sini, ada. Alhamdulillah, kalau di saya di sana banyak. Tapi kalau dibawa ke sini kayaknya temennya orang sini semua. Mudah-mudahan kagak ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ada pengajian, ada. Alhamdulillah. Terusin. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk ngaji. Tidak ada kata terlambat dan kata selesai dari tolab ilmu. Kenapa? Rasul bersabda, tolabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu, ngaji terus. Minal mahdi, dari mulai buayan sampai mau dimasukkan ke liang lahat. Jadi tidak ada selesai, tidak ada kata berhenti, terus sampai hayat berpisah dari badan, ruh meninggalkan badan kita. Insya Allah. Yang paling mengkhawatirkan, ujian yang Allah berikan terhadap orang yang menghindar dari ustadz, yang menjauh dari kiai, tidak mau dekat dengan ulama, yaitu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, keluar dari dunia menghadap Allah, dimasukkan ke alam kubur, dia tidak membawa iman. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan orang yang paling beruntung bukan orang yang ketika meninggalkan dunia dia meninggalkan jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, meninggalkan harta kekayaan yang banyak, meninggalkan istri yang cantik, meninggalkan anak yang banyak. Bukan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika meninggalkan dunia dia tidak membawa dosa, membawa iman Islam dan pahala amal soleh. Itu yang paling beruntung. Masih Arab ngadohi pengajian, masih orang wedi Arab ngadohi pengajian. Bahkan guru saya Kiai Sepuh Uning Panteseyan yang Ki Haji Barmawiyah ning ceramahnya lok ngomongaken dulur wis ora apa-apa ora salat gah, ora apa-apa ora puasa gah, yang penting mengaji, sing penting ngaji wis ora apa-apa ora salat gah, ora apa-apa ora puasa gah, sing penting ngaji. Engkau ke weruh ning pengajian ku dibahas ninggalakan sholat semuanya gede dosane, ninggalakan puasa semuanya gede dosane, ya weruh engkau ke daripada sholat terus tapi durung pernah ngaji, sebarang cilik melik durung pernah ngaji tapi ibadah rajin, arep kepripen ibadahnya dong durung pernah belajar sama sekali. Sedangkan neng sholat itu kan anak bacaan aneh, anak gerakan aneh, anak bagian hati nek bagian hati nek, kehusuan nek ning hati ning anggota badan, kepripen arep weruh rukun sholate, kepripen arep weruh syarat sah sholate, kepripen arep weruh endi sing ngebatalaken ning salate, lamun sebarang cilik boten pernah ngaji. Jadi ngaji beus ngaji kok weruh
ninggalakan sholat iku gede dosane. Ya. Awas apik beranggapan wong sing ninggalakan sholat ora zina, ora judi, ora maksiat ya. Justru dengan meninggalkan sholatnya itu dia sudah melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa besar dosanya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maaf itu ya, yo soal apa lah, marah lagi hukum itu mah. Anggap baik kereta lagi jalan nih ngerel, bongan baik, lamun anda sing kesinggung kebebak, ya aku mau anu ngerel nih jalan kereta nih, ya. Apa dodok ninggon. Yes, ya. Uang sing ninggalakan sholat secara sengaja tanpa bertobat dikodok, maka awas na'udzubillah ngobrol termasuk maksiat, turune dosa, mangane dosa, sayang-sayangan karo rabi dosa, yang padahal kudu nih oleh ganjaran gede. Uduk malam Jumat doang sayang-sayangan karo rabi ku ganjaran ane gede. Apa maning ibu-ibu sing doe laki ya, ibu-ibu ki kaum perempuan dibandingakan maca Quran lan salat sunnah sereng ngelayani suami iku ganjaranane gede keneh ngelayani suami. Bahkan lagi maca Quran suaminya memanggil untuk masuk ke kamar, kalau diteruskan baca Qurannya bukan pahala yang ia dapatkan, tetapi sebaliknya dosa yang ia dapatkan. Kalau ditutup Qurannya dengan shadaqallahul azim, ditaruh di tempat yang tinggi. Awas ya, narok Quran tuh apik gegabah, apik asal. Jangan ditaruh di bawah, tapi taruh di tempat yang tinggi. Ukuran berdiri ngambilnya, ya, tempatin, sediain tempat Quran yang tinggi. Jangan sampai ada di bawah, apalagi sampai ke langkah-langkah. Ya, karena itu adalah walaupun bentuknya kertas tulisan, tetapi bukan sembarangan kertas, bukan sembarangan tulisan. Itu adalah wahyu, itu adalah kalamullah. Bahkan tidak boleh kita pegang kalau kita tidak punya wudu. Ila yamassuhu illal mutahharun. Nah iki awas, kita ahli sunnah wal jamaah, terutama yang bermazhab Syafi'i, apik asal. Jangan asal, walaupun ada di antara golongan-golongan yang tidak mengapa-apakan, katanya tidak apa-apa, membolehkan, tidak apa-apa pegang Quran tidak punya wudu. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, pengikut Imam Syafi'i, kita tetap harus mengikuti aturan bahwa pegang Al-Quran harus punya wudu. Karena ada berapa macam yang diharamkan terhadap orang yang tidak punya wudu. Ada 4 macam yang tidak dibolehkan, yaitu diharamkan terhadap orang yang tidak punya wudu. Dalam Sapinah aja, kecil Sapinah, kitab Sapinah semuanya juga tahu kayaknya ya, orang Serang mah. Karena itu karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Barang siapa yang batal wudhunya, artinya tidak punya wudhu, maka haram terhadapnya 4 macam. Yang pertama, haram sholat. Wong ora duwe wudu ge salat, wudu dipit. Ya. Wudu dipit, wis wudu. Lamun batal wudu maning. Yo kadang kala ning batal wudu ge wenten sing boten uning.
terutama bocah-bocah alit kan wisuda arep ning masjid ngedak tembelek batal serudu ngedak tembelek ya tuh anak maning batal seru memangan tuh yang padahal yang membatalkan wudu cuman ada 4 sama ya tuh. Di dalam kitab itu Takriban yang pertama keluar sesuatu dari perjalanan 2 kubul dan dubur. Yang kedua hilang akal binaumin au ghairihi pingsan koma batal wudunya walaupun tadinya udah punya wudu pingsan batal wudunya ya. Terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah gede dua-duanya aznabiyah ini tidak ada hubungan darah dan sah menikah. Setiap-tiap laki-laki dan perempuan yang sah menikah bersentuhan kulit ketika punya wudu batal wudunya. Terkecuali dengan orang yang tidak sah menikah. Ini pun masih remang-remang, banyak yang belum tahu semua. Tapi saya percaya, alhamdulillah dah insyaallah jamaah di sini mah sudah hafal semua. Insya Allah hafal semua. Ya. Coba saya tanya bapak-bapaknya dulu yang jawab ya. Kalau udah hafal nih. Ki Jaed ngambil putri dari rumah sakit, nggak tahu bapak dan ibunya, bukan sanak dan saudara. Terus diurusin sampai gede sama Ki Jaed. Nggak disusuin sama istri Ki Jaed, enggak. Disusuinnya sama susu formula, susu bubuk yang diseduh. Udah gede itu anak perempuan yang dapat ngambil dari rumah sakit batal wudu kagak sama Ki Jaed? Batal. Ya, udah dijawab duluan. Batal. Awas. Jangan merasa itu sudah dijadiin dan dianggap anak kandung sendiri. Kalau bukan sanak saudara, tidak ada hubungan darah, dapat ngambil, nanti udah gede batal wudu ketika kita punya wudu bersentuhan kulit. Sebaliknya ngambilnya dari rumah sakit laki-laki, udah gede nggak disusuin ketika kecilnya bayinya, sama si perempuan yang ngambil kena. Itu si sarkunah yang ngambil anak dari rumah sakit yang laki-laki, ketika itu anak yang laki-laki udah gede bersentuhan kulit ketika sarkunah punya wudu batal wudunya. Jadi awas, ibu itu ada 5. Yang disebut itu ibu itu ada 5. Ada ibu kandung, ibu yang melahirkan kita. Ada ibu mertua. Yang ketiga ibu tiri. Yang keempat ibu susu. Yang kelima ibu angkat. Yang 4 enggak batal wudu, yang 1 batal wudu. Dan perempuan pun sama, bapak itu ada 5. Ada bapak kandung, walaupun bapaknya enggak ngandung, enggak ngelahirin, tapi bapak asli maksudnya. Yang kedua bapak tiri. Bapak tiri itu suami daripada ibu ya, bukan ibu ini. Jadi nih sarkunah punya ibu namanya Hindun punya suami Jaed itu bukan bapaknya sarkunah, bukan ya. Bapak baru namanya bapak tiri tuh. Bapak tiri
Yang ketiga, bapak mertua. Yang keempat, bapak susu. Nah, dulu saya pernah nyeritain ini, ngebahas bapak susu. Masa sih ada bapak susu? Emang bapak nyusuin? Aye. Bapak susu. Bapak susu. Fatimah lagi bayi, umurnya masih kurang dari 2 tahun. Nyusu ke Ibu Sarkunah. Ibu Sarkunah, waktu si Fatimah nyusu ke Ibu Sarkunah, punya suami namanya Zaid. Tuh, itu Ki Zaid namanya bapak susu Fatimah. Karena susu yang dikenyok oleh si Fatimah yang ada di Ibu Sarkunah itu punya Ki Zaid. Ibu, yang ada di ibu tuh itu punya suami ibu. Jangan dikasih ke orang sembarangan. Jangankan ke orang yang udah gede, ke bayi sekalipun bukan anak ibu, tanpa izin daripada suami ibu, ibu ngasihnya haram, dosa. Ngasih punya suami dikasih ke orang tanpa izin, ya haram. Rawat tuh baik-baik, Bu. Kalau boleh luluran tiap hari biar bagus. Kan kalau bagus kita semangat nggak? Semangat. Ya. Walaupun udah tua, kalau rajin kan semangat. Ya. Ini mah mana udah tua, mana nggak mau ngerawat, pakaian juga asal aja. Borok-borok mau tidur pakai bedak, borok-borok mau tidur pakai parfum, pakai lipstik. Yang ada pakaian udah kumel dipakai. Yang dipakai bukan parfum, bukan bedak, balsem diborahin. Tidur sama suami, takut digigit nyamuk. Wajahnya, mukanya, sama lehernya pakai autan. Kata suaminya, wangi nih mah, wangi. Pas dikenyot, pahit. Boro-boro terus ke lenger pingsan, mabok autan. Masya Allah, nasib, nasib. Lagi masih baru, Masya Allah, luar biasa. Mau tidur tuh wangi, enak. Ya. Dilihatnya juga semangat. Barang udah tua punya anak, asal aja. Ya. Borok-borok pakai wangi-wangian, pakai daster biasa dipakai, pakai lap jojong dipakai jojong. Aduh, Masya Allah, nasib. Bu, jangan dianggap sepele. Ada jamaah saya di sana ceraian sama suaminya, dicerai sama suaminya gara-gara apa? Gara-gara pakaian yang bagus banyak di lemari nggak muat. Setiap mau tidur sama suami pakainya yang asal-asalan. Diingetin beberapa kali nggak ngedenger, dicerai. Ibu pengen dicerai sama suami? Kagak. Setiap maka dari mulai malam ini pulang ke rumah mau tidur pakai bedak, pakai parfum, baju yang bagus pakai. Mau tidur kan nanti dibuka lagi tuh. Ya. Insya Allah, Bu, kebahagiaan itu Allah yang memberikan kepada kita, tapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Setelah kita berusaha mendapatkan kebahagiaan, mencari kebahagiaan, dapat dan tidaknya itu urusan Allah. Tapi insya Allah kalau kita sudah berusaha tidak akan sia-sia. Insya Allah. Ya. Dalam rumah tangga bahagia bukan orang lain yang bikin, kita yang harus bikin.
manggil sama istri, Pak jangan asal aja. Kalau suami manggil ke istri asal, nanti istrinya manggilnya juga asal. Karena apa? Dianya yang ngeduluin. Coba panggil yang menyenangkan, ya. Pengennya dipanggil apa nih istri kita nih? Pengen dipanggil Yayang, panggil Yayang. Yayang, bikin kopi ya. Hah? Gitu, ya. Jangan gak percaya, silahkan main ke rumah saya. Saya udah punya anak 5 bu, sekarang 6 sama yang di perut. Ya. Manggil ke istri, nikah dari tahun 1998 bulan 7, masih ingat? Ya. Saya manggil ke istri, manggil Yayang mas. Ya, apa? Enak kan? Walaupun banyak uang, insya Allah senang. Kalau nggak punya uang, mumet. Tapi insya Allah yang penting kita harus banyak bersabar dan harus banyak bersyukur, apalagi di musim-musim sekarang ini. Insya Allah. Udah hampir sejam. Belum ngebahas maulidnya ya. Tapi tadi udah sedikit ya tentang kebarokahan merayakan maulid Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sahabat Rasul yang paling luar biasa. Kalau ditimbang keimanan umat Rasul dari barat sampai timur, utara sampai selatan, semua umat Rasul ditimbang keimanannya dibandingkan dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar satu, maka tidak akan membandingi beratnya timbangan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar, apa yang disampaikan oleh Rasul, yang masuk akal, yang tidak masuk akal, yang masuk logika, tidak masuk logika, beliau tidak ada kata ragu, percaya, yakin 100% bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar adanya. Beda dengan yang lain. Kalau kita ya masih ragu, apa iya tah? Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Kalau Rasul yang sudah berbicara, masuk akal, tidak masuk akal, bahkan luar jauh dari nalar, tidak ada yang namanya ragu, percaya 100%, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar adanya. Ketika Rasul di Isra Mi'rajkan, disampaikan kepada para sahabat, yang paling pertama percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengeluarkan harta kekayaannya, menginfakannya dalam perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirhaman 1 dirham. Ada ini 1 dirham ini semuanya. Mudah-mudahan ya termasuk 1 dirham aja dah, udah dihitungnya 1 dirham aja pokoknya mah. Ya. Dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perayaan maulid Nabi, kana rafiqi bil jannah, dia akan bareng menjadi temanku nanti di surga. Sayyidina Abu Bakar bukan Rasul, Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi, tetapi Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasul yang dijamin masuk surganya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka nanti tahun depan jangan ngedadak begini, ya, direncanakan, ya, insya Allah. Tapi alhamdulillah, walaupun ngedadak ini alhamdulillah. Saya kemarin lagi ngisi acara di WA makan dulu, di bel nggak saya angkat, bahkan saya angkat biarin ngedengerin sendiri dia. Ya, tuh ngomong sendiri. Saya lagi acara, biarin.
Terus setelah acara selesai saya baca, bisa nggak katanya ngisi acara maulid? Bisa-bisa saja kata saya, tapi saya acara dulu. Dan tadi alhamdulillah, ini dari mulai asar saya tadi acara, terus habis isya acara akekah, terus langsung ke sini. Dan besok insya Allah acara 2, dan yang 1 nanti di Malaysia. Itu pun kalau ada yang ngundang. Karena Rafiqi fil jannah. Masya Allah ya. Kita manusia yang masih malas ibadah, kita manusia yang masih doyan maksiat, masih doyan berbuat dosa. Kalau tidak ada harapan mendapatkan fadl Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, rasanya jauh kita akan menjadi penghuni surga. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah kita merayakan maulid Nabi pada malam ini, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun kita membawa dosa, walaupun kita kurang pahala, kita bisa dimasukkan oleh Rasul ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ya, karena cuacanya sangat mendukung untuk tidur. Dingin-dingin empuk ini mah cuaca nih. Apalagi pengantin baru kayaknya ini. Aduh, luar biasa. Pengantin lama pun ya kita ikutin aja pengantin baru, jangan kalah sama pengantin baru dah ya. Insyaallah. Karena apa Pak Bu, kalau pengen mandinya dapat pahala gede tiap hari, usahakan mandinya mandi wajib. Karena mandi wajib itu pahalanya 70 kali lipat daripada pahala mandi sunnah. Kalau pahala mandi sunnah Jumat 70 kali Jumat mandi sunnah, pahala wajib sekali mandi wajib, itu pahalanya gedean pahala mandi wajib sekali. Jadi jangan males mandi jam 3 mau subuh ya. Tuh, insya Allah pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita sehari-hari yang diiringi niat ibadah kepada Allah dan didukung dengan ilmu dan amal, insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pahala dan pahala ya. Kenapa? Insya Allah kalau diiringi dengan ilmu Pak, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, mau tidur lagi, itu aktivitas sehari-hari akan mendatangkan pahala. Mau tidur baca doa dulu, berbaring sebelum tidur baca kulhu, baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Itu sangat luar biasa. Enggak bangun lagi, tidur kebablasan, tahu-tahu udah ada dalam kubur. Surga jaminannya. Kenapa? Karena kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kata-katanya tidak ada kata-kata lain lagi yang ia ucapkan selain kata-kata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia dijamin pasti masuk surga. Makanya ketika mau tidur baca kulhu, baca tasbih, terusin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 3 kali ya. Terus baca bismillahi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur insyaallah tidurnya enak. Tidur berkualitas itu enggak perlu lama Pak Bu, enggak perlu lama, 2 jam kalau berkualitas insyaallah kenyang. Bangun enggak bakal sempoyongan insyaallah. Makanya baca doa dulu ketika bangun, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan pahala itu ya, pahala lagi. Mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Terus mau mandi, bismillah. Mau mandi, nawaitu rofal hadawatul ghusla li rofil hadasil akbari anjamil badani fardholillahi ta'ala.
pahala gede lagi. Terus wudhu, sholat, pahala luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa mengamalkan, dan aktivitas kita sehari-hari mudah-mudahan terus mendatangkan pahala dan pahala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, atas segala kelancangan yang tidak menyenangkan dan tidak enak didengar, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Doa dulu. Maka baiklah, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatil ashabi sayyidina Rasulillah azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muyassir kulli asir, ya muyassir kulli asir, fa inna taysir kulli asir alika sahlu yasir. Ya Allah yang memudahkan segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, dengan barokah merayakan Maulid Nabi pada malam ini, ya Allah, mudah-mudahan warga yang merayakan Maulid Nabi pada malam ini di tempat ini, ya Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan, ya Allah. Mudah-mudahan warga setempat ini cepat diberikan tempat untuk melaksanakan ibadah, ya Allah. Tempat yang layak, tempat yang bagus, tempat yang indah, dan sehingga pakai ibadahnya tenang, tentram, damai, dan tumakninah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah kepada kami rizki yang halal, berikanlah kepada kami rizki yang barokah, berikanlah kepada kami, ya Allah, amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang selalu mendatangkan pahala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami, ampuni dosa dan kesalahan anak-anak kami, ampuni dosa dan kesalahan santri-santri kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah penyebutan nama, juga ada perilaku yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurun fawqa nur
مصباح الصدور Wasallam.